membuat orang bahagia, kan itu sama sedekah kan itu ya. Tapi gimana ketika kesehariannya tidur terus itu kayak seolah malas ya. Coba digali lagi. Momennya di dalam Momen betul, momen betul. Nah, di saat kita lagi puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sasukwi Sansan Sukmamijaya di channel Mawidatul Hasanah A. Penerang jiwa, penerang hati, penerang kolbu sambil ngopi ngobrol perkara iman. Saya masih berada di Padepokan Pemuda Istiqomah, dan siapapun yang mau sharing tentang permasalahan kehidupan bisa kontak kami di atas ini. Khususnya untuk pemuda yang andilau antara dilema dan galau. Dalam pandangan manusia, 1000 kebaikan akan terhapus oleh satu kesalahan. Tapi di pandangan Allah, 1000 keburukan akan terhapus oleh satu kebaikan. Kiat-kiat untuk menghadapi kesabaran saat melakukan puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi wa siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kiat-kiat ya menghadapi kesabaran saat melakukan puasa Ramadan. Niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bahwa puasa adalah untuk Allah, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mendapatkan ridhonya. Jadi artinya niatkan karena Allah Ta'ala, dan Kang pun untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang pertama, kita harus meluruskan niat untuk meraih ridha Allah. Betul, tentunya ingatlah keutamaan puasa, yang mana memang bahwa puasa adalah salah satu ibadah yang paling utama di bulan Ramadan, yang mana Allah akan memberikan pahala yang sangat besar bagi mereka yang berpuasa. Tapi gimana ketika kesehariannya tidur terus itu kayak seolah malas ya. Ya memang pada dasarnya itu tidak jadi masalah, karena memang momennya di bulan puasa itu menjadi ibadah, tapi akan lebih manfaat lagi baca Al-Quran, atau ya mungkin dengan ditambah dengan sholat-sholat sunnah gitu kan. Coba digali lagi untuk mendapatkan lebih banyak lagi pahala-pahala. Karena ini momennya di dalam momen betul, momen betul. Terus tingkatkan ibadah, yang mana memang selain daripada meningkatkan ibadah Kang Sang itu ya, contohnya seperti misalkan sholat, terus membaca Al-Quran dan berzikir gitu kan, untuk membantu Kang Sang sendiri nanti merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu akan timbul nanti kesabaran, menghadapi di saat kita lagi puasa Ramadan. Nah selain daripada untuk tingkatkan ibadah, Kang Sang juga harus menjaga lisan dan hati. Dan hati itu kan dari hal yang tidak baik, itu kan, walaupun memang bukan momen, tapi tetap kita tidak boleh artinya seperti gosip, memfitnah, menggunjing, mencaci, memaki. Bukan hanya di bulan Ramadan, di bulan-bulan apapun juga emang tidak boleh kan. Ini boleh, cuma ini momen, makanya sayang kalau enggak dijaga lisannya, enggak dijaga hatinya misalkan. Seperti ini buat pembelajarannya 1 bulan untuk 11 bulan itu. Betul. Nah selain daripada Kang Sang harus menjaga lisan dan hati, ya mungkin Kang Sang juga harus melakukan aktivitas. Misalkan contoh, tapi aktivitas yang sangat positif ya tentunya. Kayak olahraga. Nah olahraga fitness, jogging kan bisa. Selain daripada aktivitas tidak hanya olahraga, tapi belajar
Ya belajar tentang ilmu agama, membaca tentang perjalanan kisah-kisah para rasul, para sahabat, para wali, kan gitu ya. Karena itu membantu Kang Sansan merasa lebih segar dan tidak lelah, lebih optimal. Selain daripada kita menjalankan ibadah puasa dengan penuh kesabaran, dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan yang sangat positif, insya Allah ada derajat pahalanya gitu kan. Nah, makanya di situ dia Kang Sansan tidak selalu pengen tidur misalkan, itu kan kurang optimal lah, kurang optimal gitu ya. Tentunya di situ untuk menghadapi kesabaran di saat melakukan puasa Ramadan itu doa dan zikir atau doa dan istighfar. Ya karena di situ agar Kang Sansan dapat menjalankan puasa dengan baik dan mendapatkan ampunannya. Ya mungkin itu salah satu perisai dari godaan-godaan seperti nafsu syahwat, godaan emosional, kesombongan, melakukan berzikir, hal-hal kebaikan. Betul. Nah, tapi Kang jangan pernah lupa di satu lagi ini. Ada bisa dengan cara bersedekah. Nah, itu momen itu bersedekah. Ya, Bagaimana cara untuk bersedekahnya, dengan cara apa? ya penting Kang Sansan kalau memang niatnya baik, ya, jangan melihat dia orang itu mampu tidaknya. Ya sedekah kan banyak. Bisa sedekah dengan membantu orang lain, dengan tenaga. Bisa sedekah dengan senyum, membuat orang bahagia. Kan itu sama sedekah. Itu ya. Justru di situ merasa lebih bahagia dan puas dengan puasa Kang Sansan sendiri. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, puasa itu adalah perisai. Yang mana janganlah kamu mengucap kata-kata yang negatif ketika misalkan ada orang yang memaki atau menyerang atau yang berbuat zalim kepada Kang Sansan, maka katakan aku sedang berpuasa di saat puasa Ramadan. Alhamdulillah, gambaran saya bahwa di bulan suci Ramadan itu kita harus aktif dalam kegiatan yang positif, karena pahala berlimpah, tambah berlimpah. Keutamaan sabar dalam menghadapi puasa Ramadan gimana? Mendapatkan pahala yang sangat besar. Itu sudah jelas. Itu keutamanya ya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar bagi mereka yang sabar dalam menghadapi puasa Ramadan. Yang mana sabar juga dalam menghadapi puasa dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, menghapus dosa-dosa dan membersihkan jiwa. Nah itu keutamanya. Terus bisa juga mendapatkan kesehatan yang lebih baik secara fisik maupun secara mental. Saya lahir maupun selamatin. Nah itu betul. Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan jadi orang-orang yang cintai. Nah itu keutamaannya. Gini ya, ketika menjelang maghrib, bagusnya kita buka dulu apa sholat maghrib dulu? Ya, bagusnya memang kita tetap wajib bersempat. Walaupun hanya seteguk air, 3 biji burung maghrib, buka dulu. Setelah buka, baru sholat maghrib. Kalau lagi santai pasti scroll. Apakah itu berdosa ketika pas di scroll tuh ada yang seksi itu? Padahal niat kita nggak tujuan gitu. Apa mengurangi pahala gitu? Ya. Kalau kita niatnya misalkan mencari konten dakwah atau konten yang bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu kita yang baik, itu akan menjadikan pahala. Tapi kalau sebaliknya misalkan habis scroll, tiba-tiba ada sesuatu tuh mata syahwat, nah itu udah aja. Berarti tidak mengurangi pahala lah, insya Allah tidak. Karena niat. Ya makanya niat yuk. Jadi semua itu kan kembali kepada ini. Tapi jangan sebaliknya, karena niat kita sudah baik, sudah lurus, tapi ketika melihat gambar-gambar terus saja dilihatin, itu nggak boleh gitu kan, nggak boleh. Makanya Kang Sansan harus bijaksana cara memilah dan memilih konten-konten. Sekarang sudah banyak. Di situ bisa menjadikan pahala juga kalau memang ketika kita bisa memilih sambil ini sambil pilih ya. Sambil notifikasi. Oh iya, kan saya pernah dengar waktu ceramah di sana bahwa puasa itu pahalanya langsung dari Allah itu. Maksudnya gimana ya? Puasa memerlukan kesabaran.
puasa memerlukan ketabahan, dan tentunya ketabahan yang kuat untuk menahan diri dari keinginan dan kebutuhan dunia. Makanya kan di situ perang, artinya perang dengan kebutuhan duniawi, dengan keinginan gitu kan. Nah, makanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya. Pengorbanan puasa itu dalam bentuk pengorbanan yang besar ya, yaitu meninggalkan makanan, minuman gitu kan, dan keinginan yang lainnya lah, tentunya demi mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu. Bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menjalankan. Ada keterangan sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap amal anak Adam adalah untuknya terkecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Masya Allah. Alhamdulillah, di hari biasa saya belajar puasa sunat Senin Kamis. Apakah ada perbedaan pahala puasa sunat Senin Kamis sama pahala bulan suci Ramadan? Ramadan itu kan wajib, makanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia, dan yang dilipat gandakan pahalanya, berarti otomatis kan di situ beda dengan menemukan puasa sunat kayak Senin Kamis atau puasa Daud, misalkan diselang satu hari, itu memang ada perbedaan di situ tentang pahala. Cuman yang jelas pahala puasa Ramadan itu terus udah termaktub lebih utama dilipat gandakan dari Allah Subhanahu. Jangankan puasanya, tidurnya pun kayak tadi Kang Hasan bicara pernah, gimana kalau tidur gitu kan, itu dijadikan pahala oleh Allah. Jadi pada hakikatnya puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus saja ya. Betul, tidak hanya menahan lapar, dahaga atau haus, tapi kan pada hakikatnya puasa itu adalah harus menjaga kesucian diri, kesucian jiwa, terus menahan amarah, menahan ghibah, harus menahan zalim. Nah, batin itu dari pandangannya. Ya, betul, yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya, seperti yang bilang tadi, bahwa di bulan suci Ramadan itu pahalanya sangat besar. Jikalau saya bertujuan berpuasa itu ingin mendapatkan pahala yang besar gitu. Dari awal itu kan bertujuan lillahi ta'ala gitu, tapi ingin pahala yang besar gitu, ingin surga Allah gitu lah. Gimana pandangan? Makanya yang pertama adalah luruskannya. Yang kedua, di sini ada firman Allah dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Menunjukkan bahwa puasa adalah kewajiban bagi umat Islam, seperti yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya, bahwa puasa Ramadan itu wajib untuk umat Islam. Bisa niat diucapkan juga dalam hati, tetapi yang lebih baik adalah mengucapkannya dengan lisan. Berarti level keimanan itu berbeda ya, seperti kelas anak-anak kecil didorong oleh orang tuanya supaya semangat untuk mendapatkan pahala, mendapatkan surga Allah yang dijanjikan, yang digambarkan keindahan-keindahan, supaya ada dorongan untuk berpuasa gitu. Dan level yang sudah banyak dewasa mungkin tujuannya hanya lillahi ta'ala, hanya mendapat ingin ridho Allah saja gitu. Ya, itu kembali tergantung kepada keimanan. Makanya kan di situ ada puasa umum gitu ya, ada puasa khusus, ada puasa istimewa. Puasa yang memang dilakukan oleh masyarakat umum dengan menahan diri dari makanan, minuman, dan keinginan lain, itu baru puasa umum. Puasa yang dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan spiritual yang lebih tinggi, artinya dengan untuk menahan diri dari segala sesuatu yang dapat mengganggu konsentrasi dan aktivitas. Terus yang ketiga itu puasa istimewa. Puasa istimewa itu adalah puasa yang dilakukan oleh orang yang memiliki keimanan yang sangat, dengan menahan diri dari segala sesuatu yang dapat mengganggu hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tergantung kita kembali kepada orangnya, kembali kepada level keimanan. Puasa ini puasa apa? Kira-kira memahami? Alhamdulillah. Jangan ngopi dulu Oke.
Dapat saya simpulkan bahwa puasa menjadi kewajiban bagi semua umat muslim. Puasa itu ada tingkatan. Yang pertama puasa umum, yang kedua puasa khusus, dan yang ketiga puasa istimewa. Semoga kita semua bisa menjalani puasa istimewa. Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya dan sharing-sharing. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat selalu. Amin. Dan bisa berbincang-bincang lagi, bisa ngopi lagi, ngobrol berkah iman di lain waktu. Di Padepokan Pemuda Istiqomah.